Terima kasih sudah klik video ini. Hari ini kita akan membahas fenomena yang kian marak di tengah masyarakat kita, yaitu kecanduan judi online atau yang sering disebut judol. Mengapa praktik ini begitu sulit diberantas? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas faktor-faktor yang membuat judi online begitu adiktif dan tantangan besar dalam memberantasnya. Jadi, segera siapkan cemilan, kita akan mulai ke pembahasan. Pertama, mari kita pahami, mengapa banyak orang kecanduan judi online. Judi online menawarkan akses yang sangat mudah, hanya dengan ponsel dan koneksi internet siapapun bisa bermain kapan saja, di mana saja, tanpa perlu pergi ke tempat kasino secara langsung. Kemudahan ini diperparah dengan desain platform judi online yang dirancang untuk memikat. Mereka menggunakan algoritma canggih, grafis menarik, dan efek suara yang membangkitkan adrenalin, menciptakan pengalaman yang membuat pemain ingin terus kembali. Selain itu, banyak situs judi menawarkan bonus awal, putaran gratis, atau iming-iming kemenangan besar dengan modal kecil. Hal ini memanfaatkan psikologi manusia, terutama harapan untuk mengubah nasib dengan cepat. Faktor psikologis juga berperan besar. Judi online memicu pelepasan dopamin di otak, hormon yang memberikan rasa senang dan euforia saat menang. Namun, kekalahan justru mendorong pemain untuk terus mencoba, berpikir mereka bisa membalikan keadaan. Ini dikenal sebagai casing losses, sebuah siklus berbahaya yang membuat seseorang sulit untuk berhenti. Selain itu, judi online sering menjadi pelarian bagi mereka yang menghadapi stres, masalah keuangan, atau kesepian. Dalam beberapa kasus, judi menjadi semacam obat sementara untuk melupakan masalah, meskipun pada akhirnya justru memperburuk keadaan. Sekarang, mengapa judi online begitu sulit diberantas? Pertama, sifatnya yang digital membuatnya sulit untuk dilacak. Situs judi online seringkali beroperasi di luar negeri menggunakan server di negara-negara dengan regulasi yang longgar. Mereka juga kerap berganti domain atau menggunakan teknologi seperti VPN untuk menyamarkan lokasi. Ketika satu situs diblokir, situs baru bermunculan dalam hitungan jam. Ini seperti memainkan permainan kucing dan tikus dengan pelaku yang selalu selangkah lebih maju. Yang kedua, ada faktor ekonomi yang rumit. Industri judi online adalah bisnis bernilai miliaran dolar yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pengelola platform, afiliasi pemasaran, hingga sindikat kriminal. Di beberapa kasus, oknum di dalam sistem seperti aparat atau pejabat korup juga terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga memberantasnya menjadi lebih sulit. Selain itu, banyak pemain yang terlibat dalam judi online tidak melaporkan aktivitas ini karena malu atau takut akan stigma sosial, sehingga skala masalahnya seringkali tidak terdeteksi hingga menjadi parah. Yang ketiga, kurangnya literasi digital dan kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan. Banyak orang, terutama generasi muda, tidak menyadari bahaya judi online sampai mereka akhirnya terjebak sendiri. Iklan judi online seringkali disamarkan sebagai permainan biasa atau investasi, menargetkan mereka yang kurang kritis terhadap konten digital. Pendidikan tentang bahaya judi online masih minim dan ini memperparah penyebarannya. Yang terakhir, penegakan hukum yang tidak konsisten juga menjadi hambatan. Meskipun pemerintah di banyak negara, termasuk Indonesia, telah berupaya memblokir situs judi dan menangkap pelaku, hukuman yang diberikan seringkali tidak cukup menimbulkan efek jera. Selain itu, koordinasi antar instansi dan lintas negara masih lemah, membuat upaya pemberantasan kurang efektif. Untuk mengatasi kecanduan judi online, pemerintah perlu memperketat regulasi, meningkatkan literasi digital, dan bekerjasama secara internasional untuk menutup celah-celah yang dimanfaatkan oleh pelaku. Sementara itu, masyarakat juga harus lebih waspada dan mendukung mereka yang terjebak dalam kecanduan ini dengan empati, bukan stigma. Hanya dengan upaya bersama, kita bisa mengurangi dampak buruk judi online. Mari kita bersama-sama membangun kesadaran untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita dari jerat judi online. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk dukung kami dengan klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.